Halo, perkenalkan nama saya Jenny Rina Rajani, asal program studi Fisika Fakultas Sains dan Teknik Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi mengenai analisis model getaran pada fenomena gerak harmonik teredam berbasis komputasi numerik Rangkuta Orde 2 menggunakan Python. Getaran merupakan bentuk pergerakan dari benda yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Permasalahan seperti getaran mempunyai cakupan yang luas, tidak hanya muncul pada persoalan idealis, tetapi juga pada kepraktisan dan juga keakuratan perhitungan. Fokus pada pemaparan materi ini, saya akan membahas mengenai gerak harmonik teredam. Karena dalam gerak harmonik teredam ini, menarik untuk dikaji karena penerapannya yang sangat luas, baik dalam bidang ilmu, pengetahuan, pengembangan alat, dan lainnya. Kemudian di dalam gerak harmonik teredam ini masuk dalam persamaan getaran yang dinyatakan dalam persamaan diferensial biasa yang pada umumnya memiliki karakteristik umum menggunakan bisa diselesaikan menggunakan metode analitik dan juga metode numerik. Kasus dari getaran teredam ini sendiri, saya menggunakan metode numerik untuk menyelesaikan persamaan getaran tersebut. Untuk persamaan getaran ini, prinsip hukum fisika, metode numerik, dan pemrograman komputer ini dibahas dalam fisika komputasi. Sehingga saya tertarik untuk melakukan analisis model getaran terhadap fenomena gerak harmonik. Perumusan masalah yang pertama, saya akan menerapkan metode komputasi numerik Orde 2 dalam pemrograman Python untuk menyelesaikan persamaan sistem getaran teredam. Yang kedua, bagaimana menyelesaikan sistem getaran teredam dengan metode komputasi Rangkuta Orde 2 dan juga metode analitik. Kemudian akan dibandingkan penyelesaian sistem getaran menggunakan metode numerik Rangkuta Orde 2 dan juga metode analitik. Tujuan dari pembuatan materi ini yaitu yang pertama menerapkan metode komputasi numerik Rangkuta Orde 2 dalam pemrograman Python untuk menyelesaikan persamaan diferensial pada sistem yaitu sistem getaran teredam. Yang kedua, mendapatkan solusi dari penyelesaian persamaan sistem getaran teredam dengan metode komputasi Rangkuta Orde 2 dan juga metode analitik. Kemudian yang ketiga, kita akan membandingkan penyelesaian persamaan sistem getaran teredam menggunakan metode komputasi Rangkuta Orde 2 terhadap metode analitik. Analisis model analisis sistem getaran teredam menggunakan satu pegas dan juga peredam dengan massa benda di sini berupa balok, dan kalau kita tinjau ini merupakan persamaan gerak secara umum untuk sistem getaran teredam. Di dalam metode penelitian ini, implementasi metode komputasinya kita menggunakan dua, yaitu metode analitik dan juga metode numerik. Untuk metode numerik, kita mulai dengan memanggil perintah lalu memasukkan nilai-nilai berupa variabel yang akan kita gunakan, yaitu massa, konstanta redaman, konstanta pegas. Lalu kita mendeklarasikan nilai fungsi turunan dari masing-masing variabel yang kita gunakan. Lalu kita juga memasukkan kondisi awal berupa x0 dan juga z0. Setelah itu kita mendefinisikan fungsi yang akan kita gunakan di dalam metode tersebut, yaitu fungsi if, f, dan juga fungsi g. Nah, setelah itu kita mendeklarasikan sebuah metode yang akan kita gunakan, yaitu metode Rangkuta dengan nilai x baru dan z barunya. Setelah semuanya dihitung atau mendapatkan nilai x dan z-nya, akan disimulasikan dan divisualisasikan. Lalu kita dapatkanlah nilai x dalam grafik. Hasil dan pembahasan yang pertama ini implementasi programnya. Ini merupakan tampilan dari program Python yang kita gunakan. Di bagian kiri itu merupakan kode program yang kita input. Kemudian di bagian kanan itu terdapat tampilan grafik dan juga outputnya berupa data. Kode programnya sebagai berikut untuk masing-masing sistem getaran yang akan kita gunakan. Yang pertama, kita punya parameter fisis, kemudian kondisi awal, parameter waktu, kemudian kita punya persamaan diferensial yang merupakan turunan dari parameter yang kita gunakan, kemudian kita memasukkan metode Rangkuta, kemudian kita membuat perintah untuk menyelesaikan persamaan diferensial,
Dari langkah tersebut, selanjutnya kita masuk dalam hasil yang akan ditampilkan, yaitu berupa hasil iterasi. Sistem getaran teredam itu sendiri terdapat kondisi-kondisi kurang teredam, kondisi teredam kritis, dan juga kondisi teredam lebih. Yang terlihat dari grafik berupa perpindahan terhadap waktu untuk kondisi kurang teredam. Dari grafik ini kita bisa melihat bahwa ketika benda disimpangkan, dia akan melakukan osilasi hingga nilai konstan teredamannya lebih kecil daripada 2 akar dari massa dan juga konstanta pegasnya. Ini terlihat bahwa pada kondisi kurang teredam, pegas berosilasi hingga mencapai titik kesetimbangan 0. Selanjutnya kita masuk ke dalam kondisi kritis. Ini terlihat pada grafik untuk variasi masing-masing 1 dan 2. Terlihat bahwa ketika benda disimpangkan, maka benda langsung mencapai titik setimbangnya. Hal ini terjadi karena tidak ada osilasi di dalam kondisi teredam kritis, sehingga diperoleh hasil perpindahan terhadap waktunya untuk masing-masing kedua variasi ini. Nilai X dan juga Z-nya adalah 0. Kemudian untuk kondisi terakhir, yaitu kondisi teredam lebih, kita memperoleh bahwa ketika benda disimpangkan, ternyata benda ada kondisi teredam lebih. Kita memperoleh grafik perpindahan terhadap waktu untuk variasi pertama dan variasi kedua. Di sini terlihat bahwa nilai B-nya lebih besar daripada massa dan konstanta pegasnya. Terlihat bahwa grafik ini akan lebih lambat mencapai titik kesetimbangannya, karena ketika nilai redamannya sangat-sangat besar sekali, maka pegas akan mengalami perlambatan. Nah, untuk mendapatkan perbandingan antara hasil numerik, kita juga melakukan hal yang sama, itu perhitungan untuk analitik. Ini merupakan masing-masing kondisi, yaitu yang pertama untuk kondisi kurang teredam, lalu ada kondisi kritis dan juga kondisi teredam lebih. Nah, grafik yang diperoleh ini kita lakukan secara pemrograman dengan Python, dengan hasil yang diperoleh untuk masing-masing kondisi, yaitu kondisi kurang teredam, kondisi kritis, dan juga teredam lebih ada sebagai berikut. Berarti dapat disimpulkan bahwa perhitungan analitik kita sudah akurat karena hasil yang diperoleh juga sama seperti hasil yang kita lakukan untuk pemrograman Python. Nah, di sini kita juga melakukan perhitungan terhadap error relatif, di mana nilai error yang didapatkan ini sangat kecil, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa hasil numerik dan analitik kita sudah akurat untuk masing-masing metode. Sekian dari saya untuk presentasi pada kesempatan ini. Saya ucapkan terima kasih.